Selamat sore kawan-kawanku semua. Selamat berjumpa kembali di channel saya. Semoga kawan-kawanku semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan sukses dalam segala kegiatan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kawan-kawanku sekalian, pada kesempatan sore hari ini saya akan coba bahas tentang anthurium yang berdaun varigata. Tetapi saya tidak membahas tentang jenis anthuriumnya, tetapi yang saya akan bahas adalah tentang daun yang berkarakter varigata. Artinya yang saya akan bahas, varigata itu sebetulnya apa dan prosesnya seperti apa. Kawan-kawanku sekalian, pada dasarnya daun yang berdaun varigata tidak hanya terdapat pada anthurium saja, tetapi ada juga pada tanaman lain seperti jenis philo. Jadi pada jenis philo juga banyak yang berdaun varigata. Tapi pada kesempatan sore hari ini saya hanya membahas tentang daun varigata yang terdapat pada anthurium. Kawan-kawanku semua, daun yang berdaun varigata itu adalah diakibatkan karena proses alam. Mungkin karena adanya cuaca yang ekstrim atau cuaca yang tak menentu atau apalah, dengan adanya kondisi alam itu bisa menyebabkan tanaman anthurium itu mutasi. Jadi daunnya bermutasi dari hijau menjadi belang atau varigata, dan atau juga karena kelainan gen. Jadi tanaman tersebut karena proses alam sehingga tanaman tersebut bisa mempunyai kelainan gen sehingga tanaman tersebut daunnya menjadi belang atau varigata. Kawan-kawanku semua, kalau mungkin ini mungkin teman-temanku ada yang bertanya, apakah atau bisakah atau dapatkah varigata itu dibuat secara sengaja? Jadi anthurium yang berdaun hijau dapatkah dibuat berdaun varigata? Kalau untuk saya akan jawab, apa sih di dunia ini yang tidak mungkin? Semuanya di dunia ini serba mungkin. Mungkin saja bisa, mungkin saja bisa. Ini sebab kenapa saya katakan mungkin? Sebab saya belum lihat secara langsung bahwa ada orang yang bisa membuat daun anthurium yang seharusnya hijau dibuat secara sengaja dengan proses apalah bisa menjadi varigata. Walaupun di YouTube banyak, tetapi bagi saya, kalau saya belum bisa melihat secara langsung, bagi saya belum bisa percaya terhadap hal tersebut. Kawan-kawanku semua, kalau kita berbicara anthurium berdaun varigata, ini ada dua jenis varigata, yaitu varigata aman dan varigata mewah. Seperti apa varigata aman itu dan seperti apa varigata mewah itu? Yuk ikuti terus channel saya, dan jangan lupa subscribe dan like-nya untuk membantu agar channel YouTube saya akan tetap bisa eksis di YouTube ini. Selamat sore kawan-kawanku semua. Seperti apa yang telah saya sampaikan di awal tadi, bahwa
saya akan bahas tentang daun anthurium yang berkarakter varigata. Anthurium yang berdaun varigata ini seperti apa yang telah saya sampaikan di awal pembukaan tadi, bahwa daun varigata ini dihasilkan karena proses alam. Mungkin karena cuaca yang ekstrim atau sesuatu hal yang diolah oleh alam sehingga bisa menyebabkan pohon anthurium yang seharusnya berdaun hijau bisa mempunyai kelainan gen dan daunnya bermutasi dari warna hijau menjadi warna belang, atau istilah dunia tanaman adalah varigata. Varigata ini ada yang belangnya berwarna putih dan ada yang berwarna kuning. Untuk dari jenis varigata itu sendiri terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah jenis varigata aman. Jenis varigata aman adalah bahwa pada tanaman anthurium yang berdaun varigata yang terdapat pada daun anthurium tersebut, varigatanya itu di bawah 50%. Jadi warna varigatanya di bawah 50%. Seperti ini. Ini varigata, tetapi varigatanya di bawah 50%. Dan ini disebut varigata aman. Atau ini yang terdapat pada Anthurium pterodactyl. Ini disebut varigata aman. Ini varigata aman. Jadi jenisnya ini varigata aman. Daunnya mempunyai varigata di bawah 50%. Jadi lebih banyak warna hijaunya. Nah, untuk kelebihan daripada anthurium yang berdaun varigata aman ini biasanya dari pengalaman saya, daunnya ini akan aman, tidak akan lonyot. Jadi ini akan aman sampai besar dan daunnya bisa utuh. Varigatanya tetap ada, daunnya tetap utuh dan tidak lonyot. Ini yang disebut dengan daun anthurium mempunyai varigata dengan jenis aman. Untuk jenis yang kedua ada, yaitu jenis varigata mewah. Jenis varigata mewah itu seperti ini. Anthurium daunnya mempunyai warna varigata. Daunnya ini mempunyai warna varigata lebih dari 50%. Ini varigata mewah. Atau saya ambil contoh dari jenis lain, dari anthurium jenis lain, yaitu pterodactyl varigata. Ini jenis mewah. Ini varigata jenis mewah. Jadi disebutnya varigata mewah. Untuk jenis varigata mewah ini kelebihannya, daunnya akan semakin indah bila daunnya mempunyai varigata di atas 50%.
coraknya semakin bagus dan warnanya semakin indah, unik dan antik. Tentunya harganya pun lebih mahal. Sebab untuk para pecinta tanaman hias, untuk mengukur harga tanaman khususnya untuk yang berdaun parigata ini dilihat dari warna parigatanya, mewah ataukah aman atau parigata biasa. Nah, tentunya segala sesuatu ada kelebihannya dan kekurangannya, apapun itu. Sebab Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menciptakan segala sesuatunya berpasang-pasangan. Tentunya ada kelebihannya, ada kekurangannya. Nah, untuk anthurium yang berdaun parigata mewah, ini kita harus lebih pandai lagi dalam merawat, baik itu media tanamnya atau penempatannya atau pemupukannya. Ini kita harus pandai. Kenapa saya katakan demikian? Karena kelemahan daripada anthurium yang berdaun parigata mewah ini adalah daunnya mudah lonyot. Tentunya dengan catatan apabila kita tidak tepat dalam menempatkan pada media tanam yang kurang tepat, itu akan bisa menyebabkan daunnya lonyot atau hangus. Atau cara kita menempatkan tanaman anthurium yang berdaun parigata mewah ini kurang tepat, itu pun bisa menyebabkan daunnya hangus. Dan juga apabila penyiraman kita kurang tepat, medianya kurang poros, itu bisa menyebabkan daun anthurium yang mempunyai parigata mewah ini daunnya akan hangus atau lonyot, busuk atau kuning, mulai kuning warna pinggirnya, dan akan melebar dan semakin lebar. Jadi kekurangan dan kelemahan daripada anthurium yang mempunyai daun parigata mewah ini, bila kita kurang memahami perawatan daripada anthurium yang berdaun parigata mewah ini, bisa menyebabkan daunnya hangus atau lonyot. Jadi yang menyebabkan daun anthurium yang mempunyai karakter parigata mewah itu daunnya lonyot atau hangus, karena yang pertama saya bilang tadi, penempatannya ini harus di bawah naungan paranet lebih dari 1 lapis ya. Terus kalau selain penggunaan paranet yang tepat, juga media yang harus poros. Sebab kalau tanaman medianya tidak poros, tentunya air akan mengendap di media yang menyebabkan daunnya busuk, sehingga banyak penyakit tanaman yang akan hadir di pot tersebut, yang tentunya akan menyebabkan akarnya busuk dan daunnya menjadi hangus atau lonyot. Oleh karena itu, semua saya kembalikan sama kawan-kawan semua, mau memilih anthurium yang berkarakter parigata mewah ataukah yang berdaun parigata aman. Semua kembali kepada kawan-kawanku semua yang pada dasarnya parigata biasa atau parigata aman ataupun parigata mewah, semua punya kelebihan dan kekurangan. Demikian kawan-kawanku semua yang bisa saya sampaikan, semoga bisa menambah pengetahuan kita tentang perawatan
anthurium yang berdaun parigata mewah ataupun parigata aman. Dan tentunya pesan saya, tetaplah selalu semangat untuk mencintai tanaman hias Indonesia. Sukses untuk kita semua.